Adat istiadat bangsa seibarat hiji misi budaya nu jadi ciri bangsa liya dang tumandang rasa timbul na simpati sebab ketarikatan Samurek ngaragan liwati basa sorangan Ini bahasa sareng seni budaya mah sangkan seni budaya orang sami memulena. cinta kana kabudayaan sami cinta kabangsan sindira dina pawayangan sindira tekad keur ngelingan sangkan ulah kajong jonang ngabarum tanpa ugoran mangga urang sasarengan Kolampan utama saya budi kasasama tanpa pasti narima tawis jalmi beragama. bangga urang sasarengan majangkeun seni kagungan kasenian tuturunan Sunda Sawah Watapa Sunda Sawah Watapa tibatan selolepan sekayung tidak malah baju tibatan jamin sabah tina tos mulus rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Desa Cimanggung, Cimanggung, Kabupaten Cilacap. Ya, ini luar biasa sekali sambutan dari warga Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Cilacap ini. Pak Kadesnya rawuh, semua perangkat desa rawuh, matur nuwun Bapak atas sambutannya yang luar biasa ini. Nah, kami di sini bersama teman-teman media ada BMS TV di acara Laras Budaya yang merupakan kerjasama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, kali ini kami hadir di sini tidak sendirian. Wah, ini kami takut kalau sendirian. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tokoh-tokoh di Desa Cimanggung ini, Kabupaten Cilacap, di Laras Budaya. Nah, sebelum kita mulai acara ini, tadi kita sudah saksikan tarian jaipong ya. Begitu anggunnya ibu tadi yang menarikan, tapi sayang yang muda belum kelihatan penari jaipongnya. Oke, kalau boleh cerita tadi pagi-pagi kami datang ke Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Cilacap ini sengaja pengen lihat langsung kondisi desa ini. Ini merupakan wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, betul Pak ya? Kita cuman terbatas dengan Jawa Barat itu 2 kecamatan aja. Tiga ya? Kecamatan Majenang, Kecamatan Wanareja, Jaya Luhur, dan langsung Sungai Citandu. langsung Citanduy. Jadi perbatasannya adalah Sungai Citanduy tadi ya. Jadi luar biasa sekali kita melihat kondisi di Desa Cimanggung ini, warganya begitu ramah. Jadi tadi pagi kami memutuskan untuk stay di sini Pak sampai acara ini mulai, karena melihat keramahan warga desa ini. Terus kita tadi sebelum acara kita mandi dulu dan dijamu makan sama sebelah ini kuning Biar seger ya. biar segar.
Ternyata air di desa itu, aduh, sudah lama Pak. Oh iya. Kami tidak mandi air desa ini, jadi terasa ada energi baru. Iya. Baik, singkat cerita kita akan menampilkan kesenian tradisional khas Cimanggung atau Kabupaten Cilacap ini yang tadinya saya tidak menyangka kok wayang golek ada di Jawa Tengah gitu ya. Ada jaipongan di Jawa Tengah. Biasanya kan di Jawa Barat nih. Iya, Nah, betul. berkembang di sana. Ternyata di sini juga cukup banyak kelompok kesenian yang memainkan itu ya kan Pak. Nah, kita pengen tahu, pengen ngobrol-ngobrol dulu sebelum nanti kita tampilkan penampilan wayang golek yang luar biasa. Pokoknya bakal ada kejutan di wayang golek kali ini ya. Nah, kita datang langsung di pusat perkembangan kesenian wayang golek dan tari jaipong yang ada di Cilacap. Salah satunya adalah di Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung ini. Nah, saya bawa ini ada Ki Dirjo. Wah, beliau ini sangat senior. Kemudian Pak Sidi dari Beliau umurnya berapa? 75 tahun. wah, baru 17. Iya. Sweet 17. Kelihatannya. Terus ada Pak Sidi dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum. Iya. Terus saya kenalkan juga ini Pak Ahmad Sabik. Beliau adalah dosen FISIP Unsud Purwokerto dan wakilnya Pak Ain. Pak Haji Aim. Pak Haji Aim. Assalamualaikum Pak Haji. Wah, ini mau doanya nih Pak, acaranya lancar ya Pak. Oke, Ki Dirjo ini Ketua Pepadi Ranting Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung ya. Beliau sangat senior Persatuan Perdalangan Indonesia. Baik, sebelum kita ngobrol dengan Ki Dirjo, saya mau ke Pak Sidi dulu nih yang kebetulan juga tuan rumah di acara ini ya. Saya pengen tahu nih Pak. Iya, iya. Gimana Mas Dondi? Kenapa mengangkat kesenian wayang golek dan jaipongan untuk ditampilkan di Laras Budaya Pak? Ini kan pilihan Bapak nih. Iya benar. Ini betul karena ini prosesnya cukup panjang juga. Ya. Kita pengen nguri-uri budaya leluhur, khususnya wayang golek dan tari jaipong. Ya. Karena ini kalau kita lihat dari sisi keunikan unik. Jawa Tengah ada wayang goleknya, ada jaipong kan unik. Betul, unik. Kemudian dari sisi penguri-uriannya atau pengkondisiannya, ini beliau-beliau ini sangat semangat. Wah, Pak Dirjo iya. dan grupnya juga ada ini Korwil Pedalangan, Pak Warno, Pak Kades dan semuanya ini sangat kuat. Bahkan tadi pagi itu saya diajak untuk meresmikan gedung baru. Gedung baru? Sanggar baru, Oh, Pepadi. iya. Cimanggung ini yang Ini udah megah gini masih ada gedung baru? di belakang. Itu di tengah Ya. sawah. Di tengah, oh malah Wah, di tengah sawah. Iya. Jadi ada sawah-sawah, Oke. asri banget. Oh, Jadi gitu. kalau untuk menyepi itu mirip Padepokan. Menarik ya. Iya. Ini nanti untuk apa nih Pak? Digunakan untuk apa? Ini untuk ini pengembangan budaya. Pengembangan kebudayaan Ya, ini budaya. ya. Khususnya wayang golek dan jaipong ya. Ya. Oke. Terus Dan kemudian maka Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya kita mengajaklah sekalian untuk kita sama-sama membangun bersama kebudayaan ini, nguri-nguri budaya luhur supaya kita semuanya bisa menangkal budaya asing yang sekarang sudah makin deras masuk ke Indonesia. Kan gitu ya Pak Dedi? betul. Maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama juga nih Pak Gubernur dan birokrasinya dengan DPRD, kita punya bidikan supaya kita memotret sekaligus mendokumentasi sekaligus membina sekaligus sosialisasi dan pokoknya hal-hal positif supaya kita bangun bersama kebudayaan ini menjadi makin bagus lagi. Salah satunya adalah di dapil kami ini di Kecamatan Cimanggung, wilayah Cilacap, yaitu ada kesenian wayang golek dan tari jaipong. Ke Ki Dirjo nih. Wah, Ki Dirjo nih saya neredek nih di sebelah jenengan ini. Karena tokoh masyarakat terus juga salah satu pendiri ini ya, Sanggar Karya Bakti di Desa Cimanggung. Kemudian juga Ketua Pepadi. Wah. Pak, kenapa sih wayang golek dan jaipong itu berkembang di Kabupaten Cilacap ini, Pak? Yang jelas untuk perkembangan di Cimanggung itu alurnya begini, karena kita di Cimanggung berdialek adat Sunda. Jadi kita motokopi dari daerah Jabar. Itu alurnya seperti itu. Itu ya. Karena konsumen yang ada di masyarakat luasnya di wilayah Kecamatan Cimanggung itu jajarannya, jadi ada 9 desa itu daerah pegunungan,
dan 6 desa daerah misalnya rendah. Oke. Itu seperti itu, Pak. Ada perbedaan nggak antara yang berkembang di sana ya, di Jawa Barat Ya. dengan di Jawa Tengah? Ada perbedaan karakteristiknya nggak keseniannya? Kalau perkembangan karakteristik itu sementara ini kalau menurut penilaian saya itu tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena kami terus terang aja, kami otodidak, kami fotokopi, Ya. bukan asli, fotokopi. Kita apa mulai adanya. kapan Pak di Jawa Tengah ini kesenian wayang golek dan jaipong ini berkembang di Cilacap khususnya? Nah, ini awal kita menerima warisan itu dari pemerintah tingkat kecamatan itu tahun 62. 62. Wah, Ya. masih ingat ya? Ya. Terus diresmikan tahun 67. Karena kami mempunyai waktu itu polisi Pamong Praja aslinya dari Dayaluhur, beliau keluaran sekolah dari Asti. Nah di sini di Kecamatan Cimanggu beliau punya tugas, dia selaku mantri Pamong Praja. Dan kami disuruh mengikuti alur beliau. Kebetulan pengrawit dan pesinden, pengrawitnya itu dari karyawan Pamong Praja. Pesindennya istri saya sendiri. Oh gitu. Ternyata ini Pak ya. Keluarga budaya. Anak buahnya dijadikan istri. Ya, sama anak-anak saya. Oh, ikut juga. Ya. Wah, luar biasa. Nah itu ponakan saya yang ada, yang namanya Bu Cici Wasiat. Ya, Itu anak saya. Itu. ya. Luar biasa sekali ya Pak. Ye. Pak, boleh cerita sedikit Pak, di Kabupaten Cilacap ini, karena jenengan ketua Pepadi juga, ada berapa kelompok kesenian yang seperti ini Pak? Kalau untuk di Kecamatan Cimanggu, itu jumlahnya 254. 250? Ya. Banyak juga ya? Ya. 250 orang atau kelompok? Itu dari kesenian yang paling kecil. Itu dari wacan, selawatan, janeng, ebek, sintren, terus karawitan Sunda, terus jaipong, Ya. terus wayang golek. Wah, kaya banget ya Pak ya? Iya. Itu baru satu kabupaten, Satu kecamatan. Ya. satu kecamatan. Luar biasa. Ini karena peran jenengan nih Pak Dirjo. Amin. Wah, luar biasa. Ya kita butuh orang-orang seperti Pak Dirjo ini harus diregenerasi ya Pak ya, Amin. supaya tetap terjaga ini kelestarian kesenian kita. Amin. Nah, menurut Pak Dirjo nih, ini kan pandemi 2 tahun ini kan nyuwun sewu ya, banyak yang mengeluh keseniman ini mati suri atau tidak bisa punya kesempatan untuk manggung atau bahkan mencari rezeki dari situ. Ya. Nah, terus ngapain aja Pak teman-teman ini Pak? Nah ini teman-teman pengrawit saya semuanya itu dari petani. Oh, petani. Petani padi sama petani hasil bumi. Ya. Jadi bukan pengangguran. Jadi semuanya petani. Jadi semuanya, jadi saya boleh dikatakan orang tanggung Pak. Ora tanggung. Berarti pandemi tidak masalah ya? Ya masalah. Makanya itu kita masalahnya bukan main Pak. Saya selaku pengurus itu dituntut oleh teman-teman saya. Saya tidak akan mengatakan anak buah. Enggak. Teman-teman. Ini teman-teman saya semua. Partner. Iya. Saya tidak akan egois. Ya. Oke. Itu begitu. Berarti tidak berkegiatan kesenian sama sekali Pak? Alhamdulillah mulai bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang alhamdulillah nihil. Berarti baru ini ya? Baru. Alhamdulillah. Waduh. Iya, iya. Baru. Ya, baru ini ya. Ya, ya. Semoga apa ya Pak, ini menjadi titik awal teman-teman Bapak tadi, partner Pak Ki Dirjo tadi untuk makin semangat. Terus ini mumpung ada wakil jenengan nih Pak Sidi, terus disaksikan para pejabat Amin. kecamatan dan desa ini. Iya. Apa yang ingin Pak Dirjo sampaikan? Ya ini saya
mendapat aspirasi dari teman-teman. Kemarin juga saya sudah matur sama Pak Dewan. Intinya kami di sini ingin diwarisi. Itu kalau bisa. Terutama peralatan. Oh gitu ya Pak. Terus yang kedua, mengingat menembang, kami membuat rumah ini tanpa ada dukungan dari siapapun. Wah luar biasa. Ini tepuk dari tangan. pribadi. Luar biasa. Ini tadi Pak ya? Iya. Barusan diresmikan itu tadi. Wah luar biasa. Keren keren. Itu. Itu Pak ya, jadi Semangatnya diwarisi luar ya biasa. Pak, diwarisi ya. Iya. Warisannya apa nih Pak? Itu warisannya cuma kata-kata aja. Lah ini saksi hidup ada Pak. Gitu. Saksi hidupnya Pak Haji Aim Ya ya. sama Pak Kades. Betul. Itu yang tahu persis apa? Prosesnya saya sendiri. Luar biasa. Dan ini kebetulan ini saya bukan misalnya saya memberikan pameran. Saksinya ada double. Iya. Ini satu, ini sebelah kiri satu. Itu kebetulan ini satu karyawan. Itu dulu. Iya iya iya. Tapi kalau sekarang jadi rongsok semua gitu. Enggak Itu dong. begitu, ya. Tidak Pak, mungkin waktu aja yang belum berpihak saat ini ya. Amin. Semoga ke depan ini mumpung ada Pak Sidi, ini momen yang bagus untuk kembali memulai Pak. Nah Pak Sidi, tadi mendengarkan curhatan dari Ki Dirjo ini pripun tanggapan jenengan? Wah Pak Dendi, Mas Dendi nih, saya memang sangat ini ya istilahnya Merasa tersinggung? Enggak, tidak tersinggung. Justru saya sangat apresiasi dulu atas perjuangannya. Ya. Kemudian yang kedua atas semangatnya ya. Bahkan dalam situasi Covid yang di mana-mana termasuk di sini, apalagi para pegiat seni kan, Ya. tahu sendiri itu. Kita kan tidak boleh terlalu banyak kumpul-kumpul ini itu Ya. kan selama Betul. masa Covid ya. Makanya kita sering komunikasi tapi mau eksekusinya bingung ya Pak Gitu Dirjo ya? ya. Bagaimana ini solusi-solusinya Pak Dirjo? Makanya kita kadang mampir ke sini ngobrol-ngobrol, ngendong-ngendong bahasa kanan ya. Silaturahim gitu. Nah, gimana Pak Dirjo ini kita coba ada kegiatan-kegiatan yang bisa ini nih pas lagi agak ini nih agak reda gitu. Nah, kebetulan kita punya kaitan sama ini teman-teman Humas, teman-teman DPRD ini alokasikan kegiatan untuk ini bagian awal bagaimana kita istilahnya kalau bahasa kerennya menstimulus Ya. menstimulus semangat mereka yang sudah bersemangat dan sudah sabar itu untuk nguri-nguri budaya Jawa, untuk tetap komit sebagai pegiat seni gitu, maka kita harus dorong Pak sebagai bagian dari elemen pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kami ya boleh dikatakan sangat boleh dikatakan sangat presid lah untuk bisa mengawal Ya. agar semangat mereka terus berkobar mengembangkan budaya ini yang sekali lagi ini bisa menjadi bagian terpenting dalam rangka kita menanggulangi budaya asing yang makin deras. Baik. Gitu. Jadi tadi diomongkan warisannya cuma omongan tok, gimana Pak? Ya, karena memang lagi cari solusi yang Lagi cari solusi. Nah, solusinya Pak. ini awalnya, Cari Pak. solusi Pak. Awalnya. Baru ketemu hari ini Pak. Ya. Oke Pak Sidi, terima kasih. Nanti kita akan cari tahu gimana strategi-strategi mengembangkan kesenian tradisional ini supaya tidak punah atau tidak tergusur oleh budaya modern sekarang yang makin digemari anak muda ya. Ada Pak Ahmad Sobik nanti yang akan kita tanya-tanya. Nanti kita diskusi sebentar sebelum menampilkan dalang milenial kita ya. Kita rehat sejenak di Laras Budaya. Kita kembali lagi di Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tadi kita sudah diskusi panjang lebar tentang kondisi kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya di Desa Cimanggung ini, dan potensi-potensinya, dan luar biasa semua warga desa ini benar-benar suka akan kesenian. Dan konon kalau dengar cerita-cerita itu tadi ya, baru latihan kerawitan ini aja, itu yang nonton sudah banyak banget, baru latihan. Apalagi kalau nanti ada panggung wayang golek. Iya. Baik, Pak Ahmad Sabik, Iya. saya mau tanya ini, tadi kan
sudah disampaikan kondisinya oleh Betul. Pak Sidi Iya, maupun Pak Kidirjo. Ya. Apa pendapatnya dengan? Ya, jadi memang betul yang disampaikan oleh Kidirjo maupun juga Pak Sidi tadi, dan itu sudah diobservasi oleh budayawan ya. Misalnya Profesor Abdul Hadi WM itu mengatakan mengapa kemudian budaya-budaya tradisional itu mengalami kepunahan. Yang pertama adalah persoalan regenerasi. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah persoalan apresiasi masyarakat yang memang kemudian turun gitu terhadap kesenian ataupun budaya-budaya tradisional itu. Nah, terkait dengan regenerasi ya kita memang betul-betul bisa melihat seperti yang dikatakan Mas Dendi tadi. Kok kemudian yang nari jaipongan nggak ada yang muda-muda misalnya. Ya, jadi karena itu memang ada persoalan regenerasi ya. Anak-anak muda itu ya tidak banyak lagi yang menekuni ini menjadi pelestari budaya ya. Mungkin juga yang mau jadi dalang itu juga jarang ya. Yang mau nyinden juga jarang ya. Nah, oleh karena itu memang perlu ada strategi-strategi gitu kan yang kemudian membuat regenerasi ini terus bisa berjalan ya. Setidaknya budaya ini bisa harus dikenalkan sejak dini gitu ya di sekolah-sekolah ya, termasuk juga perlu ada sekolah-sekolah khusus yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kalau sekarang yang namanya SMK kesenian itu harus di Purwokerto, Pak Dirjo nggih. Ya jauh itu kan. Ya sementara di sini itu tidak ada yang di Cilacap ini. Nah tadi Pak Aim misalnya punya inisiatif ya Pak ya untuk mengusulkan ya adanya SMK kesenian di daerah Cimanggu. Nah ini termasuk nanti bisa diperjuangkan oleh Pak Sidi bersama teman-teman ya. Ya itu yang kemudian yang kedua juga memang upaya menarik itu belum begitu sungguh-sungguh gitu ya. Ya sehingga banyak ya anak-anak muda itu yang berpikir ya bagaimana kemudian melalui jalur kesenian mereka kemudian bisa setidaknya mencari penghidupan layak ya gitu. Nah itu kan juga menjadi persoalan. Nah oleh karena itu ya perlu ada upaya untuk menarik minat mereka. Ya misalnya apa? Kalau kita lihat sekarang ini beasiswa sekolah ataupun kuliah itu kan masih berkutat di prestasi akademik dan olahraga misalnya. Tapi yang kesenian itu belum banyak gitu ya. Kita belum banyak mendengar misalnya ada anak yang menekuni pedalangan kemudian dapat beasiswa atau sinden dapat beasiswa, penari dapat beasiswa misalnya. Ya itu oleh karena itu perlu untuk ada upaya-upaya itu ya, termasuk juga perguruan tinggi yang menyediakan program studi yang berkaitan dengan kesenian ini juga masih terbatas. Ya di Unsud pun belum ada misalnya itu ya, meskipun sudah diusahakan ke arah sana. Baik, ya. Terakhir Pak Ya. Sabik, tadi kan lebih bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong ke sana ya. Ya. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan para seniman kita ini, lepas dari ini ada dukungan dari pemerintah atau tidak, supaya kesenian tradisional ini tetap berkembang, disukai oleh generasi muda, terus pelaku senimannya juga tetap hidup? Ya, jadi yang pertama itu bagaimana kemudian membuat kesenian ini bisa terus relevan dengan perkembangan zaman ya. Termasuk misalnya tadi ada dalang milenial kayak gitu kan. Nah, ini kan sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak sekarang itu mungkin ya tidak bisa cuma disalahkan bahwa mereka tidak lagi senang kesenian, tapi mungkin karena mereka lebih banyak familiar dengan kesenian-kesenian dari luar negeri itu. Sementara kesenian yang ada belum cukup menarik mereka. Baik. Nah, oleh karena itu perlu diupayakan agar bisa kemudian menarik perhatian mereka gitu kan. Oke, sekaligus supaya bisa didengarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap ini. Apa masukan jenengan? Ya, yang paling penting adalah adanya kolaborasi antar stakeholders ya. Biasa disebut kolaborasi pentahelix. Jadi ini tidak hanya pemerintah saja sebetulnya, tapi juga ada pengusaha misalnya ya. Yaitu orang perusahaan-perusahaan ya yang besar itu ya punya
tanggung jawab juga Iya, untuk memajukan misalnya kesenian. ini wayang golek ini kan bagus-bagus ini ya. Iya betul. Bisa ditampilkan di setiap kantor, Betul. kemudian hotel-hotel Ya, itu ya, dan setiap secara reguler betul. menampilkan kesenian. Perusahaan-perusahaan Bisa juga dilakukan bisa membuat suatu event-event ya, Ya. yang kemudian mengundang mereka gitu Ya. kan untuk pentas misalnya ya. itu. Ya. Baik, Nah. karena waktu kita terbatas, mungkin kita akan perlu diskusi lebih panjang lagi tentang kesenian dari Cilacap ini di lain waktu supaya Pak Sidi tidak cuma kali ini toh. Ya. Siap. Kita siap menerima undangan dari Pak Siap. Sidi. Pak Haji Naim mau nambahin sedikit, monggo sekilas saja Pak Haji. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang sudah ada. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sidi dari anggota DPRD Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, dari Komisi kebetulan dari Partai Golkar. Ya. Yang telah hadir ke sini. Ini bentuk kepedulian beliau dari pimpinan kepada warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya di wilayah SDG Majenang. Tepuk tangan semuanya. Ya, langsung aja Pak. Ini Ya, Pak. yang kedua terima kasih ini juga kepada Pak dosen ini Pak Muhammad Sabik yang telah nguri-nguri untuk menyampaikan informasi berkaitannya dengan pentingnya budaya. Ya. Pentingnya budaya, nguri-nguri budaya daerah ini merupakan potensi bagi baik di wilayah kabupaten, provinsi maupun nasional. Aset, merupakan aset. Kalau ini tidak diuri-uri, tidak dipelihara, tidak dikembangkan, akan punah Pak. Kita akan tersisih oleh kebudayaan dari luar. Ya. Gitu ya Pak ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada anggota dewan, kemudian dari unsur juga sebagai staf ahli anggota dewan yang telah menyampaikan berkaitan dengan pentingnya nguri-nguri berkaitan dengan kebudayaan daerah. Baik Pak Haji, terima kasih banyak. Terakhir ini ke Pak Sidi. Apa yang pengen jenengan sampaikan ke warga desa Cimanggung, kecamatan Cimanggung ini dan Kabupaten Cilacap atau masyarakat Jawa Tengah khususnya mengenai kondisi seniman sekarang dan bagaimana mereka supaya tetap bertahan selama pandemi ini Pak. Ya. Terima kasih Mas Dendi, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Karena tadi udah disampaikan ya Pak Dirjo, hampir 2 tahunan karena pandemi kita jadi agak sepi gitu kan. Ini makanya kami tadi mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Sabik agar sebuah komponen masyarakat yang disebut pentahlik itu ada pemerintah, kemudian akademisi, insan pers gitu kan, kemudian pengusaha dan juga masyarakat bahu-membahu untuk sama-sama meningkatkan dan menguri-uri kebudayaan yang sangat luhur ini. Yang kedua, kami pemerintah melakukan upaya-upaya dari sisi regulasi dan juga dari sisi kebijakan supaya ada penguatan-penguatan yang sifatnya stimulus untuk bisa membidik agar kelompok-kelompok masyarakat berbasis budaya, berbasis kesenian tetap ada support. Nah, jadi ada memang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan apa yang sengaja diarahkan dari hibah kita ini dari pemerintah. Tiap tahun itu ada yang diarahkan untuk situ, untuk membantu pegiat atau peningkatan dari lembaga-lembaga seni tersebut. Kemudian juga ada program semacam ini untuk penguatan dan sosialisasi agar mereka itu bisa lebih mengenal masyarakat itu. Karena program seperti ini bisa dikenal luas. Ya. Dan, kemudian terakhir kami selaku bagian dari masa ini Cilacap, Banyumas, Jawa Tengah mengajak kita semuanya karena beliau-beliau ini pegiat seni juga modal sosial untuk kita di budaya kita dalam membentengi Indonesia dari serangan budaya luar. Mari kita bahu-membahu untuk menguatkan pada diri kita, terutama pada anak muda kita, juga generasi milenial untuk selalu bisa bareng-bareng nguri-uri dan ya istilahnya bersama-sama untuk bisa meningkatkan kesadaran dan komitmen kita kepada budaya lokal, budaya Baik, kita. Ki Dirjo,
Haji Naim dan Pak Ahmad Sabik. Amin. Kita tunggu janjinya Pak Sidi ya. Amin, 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 amin. Karena tadi kalau dilihat ini alat-alat gamelan mereka ini Pak, baru dikeluarkan dari gudang, dibersihin dulu Pak. Iya. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus untuk narasumber kita dalam diskusi budaya laras budaya kali ini. Amin. Dan sekarang kita sambut bersama dalang milenial Ki Nuryanto. Tepuk tangan. Gedung gedung dhuwur kali sambung pagulingan iya sepi ting tri kayaanana Sri Kandi itu geninganan perantos sumping mangga kaula nun linggih mangga linggih kaula Kasumadang kaparung ka ujung jaya semangat lang berjuang wanita rung korban jiwa Seni Sunda nu mulya ayo riksa ku sadaya dimomole dipiara dijaga di dijaga pamora senina ditingkatkan kemarana Nyai Subadra bojo akang gelis iya akang parantos dugi parantos nambut pilandongan hidup kedua ruati gelis Sri Kandi kaula nun kaula tugra enggal gra landongkeun kaula nun ke antos gelis Kang iya nun ya, siap ka dieu.
dimomolek budayana sepada tambih majena nama salam kiwari orang kuda hati-hati. Nyanggakeun si mah pangabaktos gulan. Nuhun Kakang Semar. Tingali acek subada dugi ka kieuna. Kayaanana dugi ka tedamangna. Dan namina ogenan panyawat nu. Atuh mudah-mudahan ku ayana parantos nambut dia ke Bang Cangkok teh tiasa damang sabihara sabirahari deui nu. Calika mangga mangga. Pagulingan rana Nyanggakeun si mah pangabaktos agan. Nuhun wa. Nyanggakeun sebab pangabaktos paman. Nuhun kasih. Saha nu ngabejaan hidup ka ditu? Astra Jingga sareng Dawala. Astra Jingga sareng Dawala, bun. Dupipun anakna di mana nun? Aya di Pengker wa. Kumaha Bibi Subadra Damang. Alhamdulillah kasih. Kuayana paman ikhtiar teh nambut Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar teh dikersakeun bibi hidup teh damang. Aduh, nuhun paman, nuhun. Eta anu dipikahoyong putku putra. Nanging hapunten paman. Naon kasih? Putra teh di jalan pendak sareng hiji orai. Panggih jeung orai teu pinu. Maksudna eta orai teh palai mateni putra arek ngalanyawa hidup teu pinu. Ari kitu ari jalana teh eta orai teh rek maling Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar kagungan Wabatara. Tajanten jalana upami eta Kembang Cangkok dacan kenging ku eta ora yakin para Pandawa sareng putra Gatotkaca teu moal beunang di alapatina. Ayeuna aya oraina aya mana bot kadibot martabat si satu bangsa bisa diukur dari budayanya. Kalau budayanya aut-autan, rusak bangsanya juga. Laras gitu Kang. Kaciri si cepot menyunda teh. Sunda asli, tak gitu euy. Alhamdulillah ya pangarsana Bapak Sidi SS MSI selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah. Parantos tiasa mikanya mika dedeuh ka seniman seniwati khususna wayang golek. Nuhun Bapak. Alhamdulillah mudah-mudahan atuh Bapak teh sing langkung sehat. Sing panjang umurna. Amin. Panjang jabatanana. Amin. Sing tiasa dina sagarupi di masyarakat sareng pamimpin teh sing gulung galang ngajadi hiji gotong royong sauyunan. Tak kitu. Ngahiji sareng masyarakat. Manunggal. Alhamdulillah heuy.
Jebagenan dewek teh loba nu ngadukung. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan aya. Ieu ulah lawora teh. Bapak Ahmad Sabid MA aya. Hadir? Loba atuh nu ngadukung nu nyaa ka urang mah. Heeh. Aya oge Porkopeuca teh. Hah? Porkopinca. Heeh, Kecamatan Cimanggu. Bapak Haji Kuswadi, Ketua PPAD Kabupaten Cilacap. Ulah lawara teh. Alhamdulillahnya euy. Bisa gembrang-gembrung. Sok lah. Naon padu sok wae atuh. Bongkena ngaheap. Urang jaipongan lah segeprakan ewang mah. Hiburan itu da dunungan istri geus sager. Kudu hiburan. Sok segeprakan ewang. Kaditu heulanan atuh da kuring masuk gemperan ditempokeun ku lanceuk teh. Sia mah dititah ngadalang sia masuk sumbang. Aing mah yang ngajarkeun, ya yang ngajarkeun. Wayahna sia dina waktu sayeuna, dina waktu ayeuna diparagatkeun nyawa kaula. Bungan saha maneh wani-wani maling nia boga paniatan maling kembang cangkok. Wayahna da ieu mah kaula pancen ieu. Atuh mohon ganji si mabdi mah bade terase kali itu. Mohon wa bangga wa. Assalamualaikum wa istri. Mohon mangga aja. Masih luak lewa. Karunya dewek mah itu. Nyingkir wewa malah. Geus kitu karunya wa. Wayahna sia. Lir pendra. Barang ieu orai rek ditunggal jangga. Nanging ieu orai gado ilmu panemu jampe pamake. Nyaeta ngagunakeun ajian halimunan. Nyaeta tiasa ngaleungit dipayuneun ieu Raden Gatotkaca. Den nira ingkang ngawateg aji kang linawi. Den nira ingkang ngawateg aji kalimunan. Kalimunan Raden Gatotkaca leungiteun ieu musuh. Wes. Kemana yuk? Aduh, kemana? Ya cek dewek ge. Wah, Nu mantak hirup kudu loba pengalaman teh kitu tah. Teu kurang-kurangna 5 menit aing wah cilaka. Paragatnya wae. Wah hebat eta nu ngaranna Gatotkaca teunggeulana. Luar biasa. Hebat. Ngan keur kaula ceuk paribasana moal mundur ti medan tempur moal perlaya ti medan perang. Hayang nyaho. Nek nepi ka mana kamampuan Gatotkaca. Ngan kaula teh mikir ieu kumaha carana ieu pi. Sabab katingali tadi Kembang Cangkok Wijaya Kusuma teh kebeneran aya di Arjuna. Kumaha ieu. Mikir hal itu ada. Jangan ide ya. Kumaha. Mikir carana kumaha ieu. Sok. Rahasia. Aya ide kumaha Aden? Tadi teh aya aki-aki. Lumpang ka ditutup.
anu ngagitek nyebut teh inget wae ka pamajikanana jadikeun alat sia ku aing kebeneran aing bisa mancala putra mancala putri bisa gonta-ganti rupa jadikeun rupa ku aing jadikeun si sangadana teh si Semar Semar Aden eta teh. lamun aing ngajadikeun Semar meureunanan engke anu ditudingna teh Semar aing mah balik ka ditu wah sia kumaha we carana lajeng ieu Patih Lodrapati anjeunna ngagunakeun ajian malih warni nyeta ngawujudkeun Semar Badranaya denira ingkang ngawateg ajik malih warna denira ingkang ngawateg aji malih warna denira nya tukang tenan naon ngana kadewe ati-ati Kang aduh sumuhun nuhun agan amuing nuhun da upami panginten atos damang mapun bojo bade duwihkeun deui jang naon Pak cager jigana indung si laing cu aduh gan naon pot kieu we atuh ieu jaja pun Bapak dicepangna ku juragan Anom katul gaca ieu bisi lagrag kejedog sia nah Bapak aing jadi kitu euy heueuh wayahna cepot kapan keterek syukuran damangna Subadra pangapunten kaulanun pangapunten pangapunten kaulanun alhamdulillah deleju dai kangaranan pagelaran dinu hajat jeung dina TV beda. Ai dina TV mah da meureun di menit. Ai dinu hajat mah kumaha dewek meureun cu. Alhamdulillah mudah-mudahan ku ayana uang ngagejrak di ieu kampung Cimanggu teh. Mudah-mudahan seniman jeung seniwati nu aya di Cimanggu sing langkung majeng sing langkung ningkatkeun prestasi sing tiasa cari cek paripaosna ningkatkeun prestasi teh sing tiasa ngilu kana zaman deuleu cu Sing tiasa nginung ka waktu entah eta cu sok kusi laing we kitu tah mingara robrol cu da panginten ti iwa masa kitu hapunten nu kasuhun jembar manahan nu diteda hatur nuhun atuh ka Bapak Sidi SSMSI salaku DPRD Provinsi Jawa Tengah anu parantos ngamumule ieu kesenian wayang goleknya cu ka Bapak Sudirjo oge kasadayanana pamarentahnya aja sakitu wae panginten ti iwa ujang hapunten nya cu sakitu wae ti iwa dipungkas we ku kembang penetik tinabaran sari tutup lawang sigotaka